Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera. Shalom. Kenaon wa? Bikin nasi uduk mang, Anjay, nitip gua. bungkus 2. Yoi. Bikin helanya, sakedap. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Amar Razan dari program studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya ingin memberikan video edukasi tentang perlindungan data pribadi konsumen. Nah, teman-teman tahu nggak, setiap kali kita berinteraksi secara digital, kita meninggalkan jejak data pribadi. Data pribadi adalah informasi yang dapat mengidentifikasikan diri kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mulai dari nama kita, alamat, nomor telepon, atau informasi yang lebih sensitif seperti kartu identitas atau rekening bank. Nah, data pribadi ini ibarat kunci rumah pribadi kita di dunia digital. Apabila tidak dilindungi dengan baik, siapapun bisa masuk dan mengacaukan kehidupan kita. Perlindungan data pribadi ini bukan sekedar tren saja, melainkan sudah menjadi kebutuhan kita di era digital saat ini. Jenis-jenis data pribadi. Yang pertama ada data identitas berupa KTP, SIM, dan paspor. Kemudian data kontak berupa nomor telepon dan alamat email. Kemudian data keuangan berupa nomor rekening dan riwayat transaksi. Kemudian data kesehatan berupa riwayat penyakit dan rekam medis. Kemudian data lokasi berupa tempat tinggal. Kemudian terakhir data digital berupa username, password, dan aktivitas online. Nah, teman-teman, akan sangat berbahaya apabila data pribadi kita ini sampai bocor. Kemungkinan besar pencurian identitas dari data pribadi kita yang bocor ini digunakan untuk transaksi judi online, pinjaman online ilegal, dan penipuan online menggunakan identitas kita. Regulasi yang melindungi data pribadi kita ini ada pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Nah, kita sebagai konsumen juga memiliki hak. Hak apa aja sih yang kita miliki? Yang pertama yaitu hak untuk mengetahui data apa saja yang dikumpulkan. Kedua, hak untuk meminta penghapusan data. Dan yang ketiga, hak untuk mendapatkan konfirmasi penggunaan data. Pertama, gunakan password yang kuat dan unik. Gunakan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol khusus dalam password. Hindari menggunakan informasi pribadi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau nama keluarga. Yang kedua, aktifkan verifikasi 2 langkah. Verifikasi 2 langkah ini menambahkan lapisan keamanan ekstra dengan meminta kode tambahan selain password. Fitur ini mencegah akses tidak sah walaupun password sudah diketahui oleh pihak lain. Yang ketiga, berhati-hati membagikan informasi pribadi online. Pertimbangkan dengan cermat sebelum membagikan data pribadi di platform digital. Pastikan situs atau aplikasi memiliki kebijakan privasi yang jelas dan dapat dipercaya. Keempat, perbarui privasi akun media sosial. Secara berkala, periksa dan sesuaikan pengaturan privasi akun media sosial Anda. Batasi visibilitas informasi pribadi hanya untuk kontak yang benar-benar Anda kenal. Yang kelima, hindari menggunakan jaringan Wi-Fi publik untuk transaksi sensitif. Jaringan Wi-Fi publik rentan terhadap pembajakan data. Gunakan jaringan seluler atau VPN saat melakukan transaksi keuangan atau mengakses informasi yang sensitif. Kita sebagai konsumen juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi kita. Caranya yang pertama yaitu kita memahami risiko kebocoran data. Kenali potensi ancaman yang dapat mengekspos data pribadi kita. Risiko bocornya data dapat berdampak serius pada keamanan finansial dan identitas diri kita. Kemudian yang kedua, selalu waspada. Perhatikan setiap aktivitas digital dan konsekuensi pembagian informasi. Kewaspadaan adalah kunci utama dalam melindungi data pribadi. Kemudian yang ketiga, terus belajar tentang keamanan digital. Teknologi dan metode kejahatan digital terus berkembang. Kita perlu memperbarui pengetahuan. Ikuti perkembangan terkini tentang keamanan informasi melalui sumber yang terpercaya.
Nah, teman-teman, data pribadi adalah aset berharga. Lindungilah seperti melindungi harta milik kita yang berharga. Kesadaran dan tindakan kita hari ini bisa mencegah masalah besar di masa yang akan datang. Mari bersama-sama ciptakan ruang digital yang aman dan terlindungi. Terima kasih dan tetap bijak dalam bermedia digital.